DDS balikan Bruno Moreira membelot ke Persib. Bojan Hodak ungkap siasat terselubung Barito Putra. Mark Klok mengaku malu kepada Persib. Suwon FC yang sedang melakukan pemusatan latihan di Jakarta bahkan berencana melakukan laga uji coba melawan Persib Bandung. Namun uji coba tersebut batal karena bertepatan dengan hari pemilihan umum pada 14 Februari lalu. Persib memilih meliburkan tim dan setelah itu kabar Suwon FC ramai kembali setelah pemain jebolan diklat Persib yakni Ihsanuddin mencoba peruntungan dengan mengikuti trial yang dibuka Suwon FC. Fajar Ihsanuddin yang berusia 20 tahun yang telah memiliki berbagai pengalaman di sepak bola usia muda termasuk di Bali United U16, Persib U18 dan Persib U20. Dia pun telah bergabung dengan klub profesional Persela Lamongan yang bermain di Liga 2 2023-2024 lalu. Sayangnya belum ada pernyataan resmi dari Suwon FC maupun Fajar soal trial yang dilaksanakan di tengah pemusatan latihan ini. Henhen Herdiana wingback Persib mengenang sumbangsihnya membobol gawang Barito Putra dalam kemenangan 5-2 di Gelora Bandung Lautan Api musim 2022-2023. Saat itu ia mencetak gol pamungkas Persib pada menit ke-68. Namun bagi Henhen itu hanya pengalaman masa lampau dan partai di depan jelas berbeda. Pemain jebolan diklat Persib ini hanya fokus memperbaiki diri sendiri menatap laga penting di depan. Sementara skuad Laskar Antasari tak bisa melupakan sosok mimpi buruknya kala itu. Gol Henhen menjadi pelecut skuad Persib untuk tampil makin terengginas. Oleh karena itu, Henhen bakal menjadi salah satu pemain yang disorot oleh Barito yang akan menjamu Maung Bandung di Bantul nanti. Seperti diketahui, persaingan Championship Series Liga 1 dipastikan semakin ketat. Persib Bandung yang sebelumnya berada di posisi kedua pun tergusur ke posisi ketiga oleh PSIS Semarang. Persib berada di posisi ketiga dengan poin sama 41 dengan Bali United yang berada di bawahnya. Kemudian ada Persik Kediri yang berada di posisi kelima dengan mengawas 37 poin. Situasi ini pun bisa membuat papan atas klasemen Liga 1 berubah kapan saja. Apalagi saat ini kompetisi Liga 1 masih menyisakan 10 pertandingan sehingga apapun bisa terjadi apabila ada yang kalah. Persib menjadi salah satu yang juga bisa tergusur dari posisinya apabila gagal tampil konsisten di 10 pertandingan sisa ini. Gelandang Persib Bandung Mark Klok akui malu apabila Maung Bandung gagal ke Championship Series. Situasi ini memang tak mudah, akan tetapi Mark Klok mengaku bahwa Persib pun tak akan menyerah. Menurutnya, sampai saat ini tim kebanggaan Bobotoh ini masih memiliki peluang besar. Melihat peluang itu, tentu saja pemain berusia 30 tahun ini mengaku ingin bisa tetap bertahan di posisi 4 besar agar bisa tampil di Championship Series. Bertanding di tempat netral saat melawan Barito Putra tidak membuat pelatih Persib Bandung Bojan Hodak merasa diuntungkan pada laga pekan ke-25 Liga 1 2023-2024. Pasalnya, menurut pelatih berkepala pelontos tersebut, sebagai tim profesional, hal tersebut tidak akan membuat efek negatif ataupun positif. Hal itu karena semuanya akan kembali kepada kesiapan para pemainnya menjelang pertandingan berlangsung. Hodak menyebut Barito Putra sudah pernah bermain di Stadion Sultan Agung Bantul sebelumnya, jadi Persib tetap terhitung layaknya bermain di kandang mereka sendiri. Meskipun begitu, Hodak berharap timnya bisa tetap bermain maksimal saat melawan Barito Putra hingga mendapatkan kemenangan. Bahkan bisa menjadi titik balik kebangkitan Persib setelah 4 pertandingan terakhir belum meraih kemenangan. Rumor transfer kembali menggelinding deras. David Da Silva berpotensi meninggalkan Persib Bandung akhir musim ini. Potensi tersebut muncul usai David Da Silva tak kunjung memperpanjang kontraknya di Persib Bandung. Diketahui kontrak penyerang Brasil itu selesai pada akhir musim ini. Dan kabar terbaru kini berhembus, dalam dunia sepak bola pertukaran pemain alias barter lumrah terjadi. Ya, rumor kencang beredar jika salah satu idola bonek Bruno Moreira bakal diparter dengan striker milik Persib Bandung yakni David Da Silva.
Opsi itu memang mungkin saja terrealisasi, apalagi jika ada pemicu kuat terlaksananya proses barter tersebut. Walau begitu, proses ini baru terlaksana pada awal musim depan. Pasalnya, keduanya kini sudah terdaftar di klub masing-masing. Pemicu yang dimaksud adalah keinginan kedua klub mendapatkan hasil maksimal dari pertukaran pemain tersebut. Persebaya menginginkan target main memadai dalam diri David da Silva. Keinginan itu wajar mengemuka karena Green Force oleh kesulitan mendapat bomber mematikan saat ini. Ferry menyatakan simulasi penggunaan VAR sudah berjalan dengan baik dan kini menunggu lampu hijau dari FIFA. FIFA akan melakukan uji coba secara langsung terhadap penggunaan video asisten referee atau VAR setelah disimulasi oleh PT Liga Indonesia Baru di lapangan JSI Resort Bogor, Jawa Barat. Simulasi VAR ini sudah digelar sejak Kamis 15 Februari kemarin dan selesai Selasa 20 Februari mendatang dan merupakan tahapan akhir yang dilakukan PT LIB. Para wasit dan asisten wasit VAR yang lolos seleksi dicoba dalam sebuah pertandingan sekolah sepak bola. Setidaknya ada 8 kamera yang dipasang di sejumlah titik lapangan digunakan dalam uji coba. Wasit dan asisten wasit melakukan simulasi operator tayang ulang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan penting. Tahapan ini cukup penting karena merupakan sesi terakhir untuk melihat sejauh mana kesiapan berbagai elemen mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan sebelum memasuki babak berikutnya, yaitu trial yang akan dilakukan FIFA pada 1 hingga 8 Maret. Direktur Utama PT LIB Fahri Paulus mengutarakan, peralatan VAR ini tidak jauh berbeda dengan yang digunakan di Piala Dunia U17 dan sejumlah kompetisi di negara lain. Hanya saja, Fahri mengakui masih belum banyak SDM untuk mengoperasikan VAR. Gelandang Persib Bandung Mark Klok memberikan tanggapan soal posisinya yang mulai tergusur di Timnas Indonesia. Ini imbas penampilan Mark Klok bersama Timnas Indonesia selama bermain di Piala Asia 2023. Pemain berusia 30 tahun tersebut selama gelaran Piala Asia 2023 harus puas hanya dapat bermain kurang lebih 15 menit. Sintayong menurunkan Mark Klok untuk bermain saat laga perdana Timnas Indonesia versus Irak, dan menanggapi hal ini, Mark Klok dengan tegas mengatakan bahwa sebagai pemain sepak bola, ia tak bisa menyalahkan siapapun termasuk pelatih Sintayong. Menurutnya, pelatih pasti memiliki taktik yang sudah disiapkan dan tahu siapa yang akan dimainkan. Untuk itu, alih-alih menyenggol pelatih Sintayong karena ketidakpuasannya, mantan pemain Persija Jakarta itu mengatakan bahwa sebagai pemain, ia seharusnya bisa lebih fokus lagi. Menurutnya, sebagai pemain, ia harus menerima semua pilihan yang telah ditetapkan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Pertemuan terakhir antara Persib Bandung dengan Barito Putra berujung tanpa pemenang. Persib unggul lebih dulu melalui Levi Madinda pada menit ke-41. Namun Barito Putra menyamakan kedudukan pada menit ke-61 melalui Murilo. Madinda, pemain asal Gabon, merupakan pinjaman dari Johor Darul Takzim, di mana dia ditetangga setelah Tyron Delpino cedera setelah menjalani laga debut di pekan pertama melawan Madura United. Selama bersama Persib, Madinda yang memiliki kemampuan melindungi bola sangat baik tampil dalam 15 laga. Sebanyak 13 pertandingan dilewati sebagai starter, tapi dari jumlah itu dia hanya bermain sekali hingga pertandingan selesai. Madinda membukukan 1114 menit pertandingan dan selalu tampil impresif. Madinda nyatanya tak bisa menyentuh hati pelatih Bojan Hodak.